Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadi Faristi Samara. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyuluhan kesehatan dengan tema Mari Cegah Stunting Bersama. Oke, sebelumnya, apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi penghambatan pertumbuhan anak yang tidak dapat mencapai potensi yang maksimal. Potensi ini dapat dilihat dari tinggi badan yang lebih rendah daripada standar usianya. Hal ini diketahui akibat kurang baiknya pola makan, pola asuh, dan sanitasi di 1000 hari pertama kehidupannya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikarenakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih penyebab dari stunting. Stunting ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak di dalam kandungan, bayi seharusnya sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Maka dari itu, seorang ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan asupan nutrisi yang baik untuknya dan janin, maka hal ini akan sulit didapatkan. Begitu pula setelah lahir, 1000 hari pertama kehidupan merupakan waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping ASI atau MPASI yang berkualitas setelahnya. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak. Lalu faktor atau penyebab yang kedua, yaitu infeksi berulang atau kronis. Tubuh mendapatkan energi dari asupan makanan. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makanan untuk anak dan sanitasi di tempat tinggalnya. Lalu yang ketiga ada sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurangnya ketersediaan kakus merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Kedua hal ini bisa meninggikan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus atau yang biasa kita kenal dengan cacingan. Dan yang terakhir, penyebab dari stunting yaitu terbatasnya layanan kesehatan. Pada nyatanya, masih ada daerah tertinggal di Indonesia yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Oke, selanjutnya yaitu dampak dari stunting. Dampak dari stunting ini dapat dilihat dalam 3 hal. Yang pertama, kecerdasan. Pada anak penderita stunting, kecerdasannya berada di bawah rata-rata, sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Dan yang kedua, sistem imun tubuh. Pada anak penderita stunting, sistem imun tubuhnya tidak baik, sehingga anak akan lebih mudah terserang penyakit. Yang ketiga, karena sistem imun tubuh anak itu kurang baik dan menjadikan ia lebih mudah terserang penyakit, maka ia pun lebih berisiko menderita penyakit yang lebih serius, seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Serem juga ya. Baik, lalu selanjutnya ada pun cara pencegahannya nih. Pada stunting erat kaitannya dengan gizi kan? Nah, gizi yang baik ini dan tubuh yang sehat merupakan kunci dari pencegahan stunting.
Keempat hal di depan ini merupakan hal yang harus diingat untuk mencegah stunting nih. Yang pertama, konsumsi makanan kaya nutrisi selama hamil dan menyusui. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan, dan tambahan makanan pendamping ASI atau MPASI setelahnya. Yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembang anak setelah lahir. Dan yang terakhir, pastinya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Oke, di sini terdapat 5 hal yang harus diketahui mengenai stunting. Yang pertama, stunting itu tidak sama dengan gizi buruk. Karena stunting diukur dengan tinggi badan, sedangkan pada gizi buruk diukur dengan berat badan berdasarkan umur. Yang kedua, stunting tidak hanya soal tinggi badan. Masa keemasan yang terganggu dapat menghambat pertumbuhan otak secara maksimal. Anak menjadi lebih mudah sakit, prestasi di sekolah terganggu, dan nantinya lebih susah ketika mencari pekerjaan. Yang ketiga, stunting bukan berarti bodoh atau terbelakang. Menurut data, 1 dari 3 anak di Indonesia yang stunting memiliki potensi yang jauh lebih sehat, cerdas, dan berprestasi jika terbebas dari stunting. Kemudian yang keempat, stunting tidak hanya soal makanan. Pola asuh yang kurang, itu pada 2 tahun pertama kehidupannya, lingkungan yang kurang bersih, dan banyak faktor lainnya dapat menjadi penyebab stunting. Dan yang terakhir, stunting bukan saja urusan ibu loh. Jadi, pencegahan stunting ini membutuhkan perhatian dari ayah, calon ibu, tenaga kesehatan, pemerintah, serta masyarakat. Seperti pepatah yang sering kita dengar bahwa lebih baik mencegah bukan daripada mengobati. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.